Tuhan kepada Musa, kuduskanlah bagiku semua anak sulung, semua yang lahir terdahulu dari kandungan pada orang Israel, baik pada manusia maupun pada hewan. Akulah yang empunya mereka. Sampai sini dulu. Saudara bingung gak dengan ayat ini kira-kira? Kalau gitu yang cuman jadi milik Tuhan anak sulung dong? Bukan. Tapi sulung itu menunjukkan urutan kelahiran. Sulung itu menunjukkan bagian terbesar, hak terbesar. Dan ini menggambarkan saudara bahwa Allah telah memulai sebuah kehidupan itu dari kekuatannya sendiri, dari hidupnya sendiri. Itu sebabnya dia sebut anak sulung itu aku yang punya. Karena kehidupan itu diawali oleh Allah. Jadi kita melihat sulung ini bukan hanya sekedar milik kita, tapi sulung hanya sebagai satu urutan dari kehidupan seseorang. Sulung itu sebenarnya menggambarkan tentang awal pekerjaan Tuhan. Bukan hanya sekedar apa yang bisa kita punya, atau anak, atau keluar kita beri. Itu dulu. Kan Tuhan yang kasih, kok Tuhan lagi yang minta? Ingat saudara, pekerjaan Allah itu hanya untuk memuaskan dirinya juga. Ujung-ujungnya, kalaupun kita ada sebagai bagian dari pekerjaan Tuhan, kita bisa hidup, lahir, hidup, bekerja. Kan berarti kita ada sebagai bagian dari pekerjaan Tuhan. Ujung-ujungnya hidup kita harus memuaskan Tuhan. Gitu aja. Jadi kalau kemudian atas dasar pemberian besar Allah kita hidup, lalu dari hidup kita Allah minta, kira-kira masih bisa gak kita kasih? Harusnya bisa dong. Kan hidup ini dari Tuhan. Toh kita tidak disuruh mengembalikan jasa-jasa ini dengan ongkos jasa. Pernah ada Alkitab meminta kita untuk mengembalikan minimal ongkos jasa dari membuat hidup? Nggak ada. Apa yang kita beri kepada Tuhan? Apakah bisa dibilang itu membayar jasa Tuhan? Karena kita berkata kita bisa makan, kita bisa menghitung berkat, itu juga dari Tuhan. Paham saudara maksud saya? Jadi ayat ini pencerita kitab sedang mengungkapkan satu kebenaran, bahwa Allah yang menyebabkan segala sesuatu adalah Allah juga yang akan atau yang berkehendak, berkeinginan untuk mengakhirinya demi kepuasan Allah sendiri. Saya perlu garis bawahi ini supaya nanti ketika kita masuk ke ayat berikutnya saudara jadi paham. Ya, paham landasannya. Paham paham dasarnya. Maka sekarang kita lanjut ayat yang kedua. Ayat ketiga. Lalu berkatalah Musa kepada bangsa itu, peringatilah hari ini sebab pada hari ini kamu keluar dari Mesir, dari rumah perbudakan. Karena dengan kekuatan tangannya Tuhan telah membawa kamu keluar dari sana. Sebab itu tidak boleh dimakan sesuatu pun yang beragi. Nah, saya sudah bahas ini minggu lalu. Ya, gak boleh makan yang beragi. Harus semua serba yang tawar-tawar. Dan bahkan sayur pun harus yang pahit-pahit. Ya, karena itu menggambarkan kehidupan kehidupan yang terpisah dari kenikmatan dunia itu memang pahit, saudara. Pahit. Ikut Tuhan itu bukan berarti saya katakan udah ikut Tuhan pahit dong. Enggak. Ikut Tuhan sih enggak pahit, saudara. Hanya yang pahit itu ketika kita memisahkan diri dengan keduniawian. Itu yang pahit. Tapi ikut Tuhan itu kalau mau dirasa manis tergantung lidah kita. Saya biasa minum kopi itu pahit. Orang tanya, bisa Pak minum? Pembantu saya di rumah juga, kok bisa sih Pak minum kopi pahit? Kan gak ada rasanya. Saya bilang, di mana-mana yang pahit tidak ada rasa. Kamu aja yang aneh. Ya. Berikan kepada Tuhan apa yang wajib engkau berikan. Ya, waktumu dulu. Karena saya memang hanya bicara tentang prinsip waktu. Ini hidup Tuhan. Maka saya katakan tadi, kalau saudara bersyukur bahwa Tuhan memberi kepada saudara hidupnya,
sekarang balik kita berikan hidup kepada Tuhan. Kalau Tuhan sudah memberikan bahkan hidup itu, nyawanya melalui Yesus Kristus, berikanlah saudara kematianmu kepada Tuhan, kepada Yesus, tapi bukan kematian daging, kematian atas kekhawatiran, kematian untuk ketakutan saudara, mati dari kesombongan saudara, mati dari keangkuhan saudara. Matikanlah itu bagi Tuhan. Allah berikan kelimpahan susu dan madu.